Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Aldita Ivani, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, sekarang aku lagi ada di Museum Daerah Deli Serdang, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari video ini murni untuk informasi serta edukasi dan mengetahui apa aja sih koleksi-koleksi yang ada di Museum Daerah Deli Serdang ini. Nah, daripada kita makin penasaran mengenai koleksi-koleksi di Museum Daerah Deli Serdang ini, yuk kita langsung masuk aja. Nah, koleksi yang pertama ini merupakan manuskrip atau naskah daripada Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang merupakan salah satu kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Utara. Tulisan yang digunakan oleh kesultanan pada masa itu adalah tulisan aksara Arab Melayu. Oleh karena itu, manuskrip ini ditulis menggunakan aksara Arab Melayu beserta stempel yang dikeluarkan oleh pihak kesultanan. Namun kebanyakan dari manuskrip-manuskrip yang ada di Museum Daerah Deli Serdang merupakan replika atau duplikat. Nah, untuk keberadaan manuskrip yang asli itu memang masih disimpan dan dikoleksi oleh keluarga Kesultanan Serdang. Untuk isi dari manuskrip ini sendiri, tidak ada penjelasan khusus dari pihak museum. Apa sih isi yang tertera dalam manuskrip tersebut? Tentu saja karena kondisi fisik dari manuskrip yang tidak terlalu jelas serta minimnya kemampuan dalam membaca dan memahami arti dari tulisan yang ada dalam manuskrip ini, kita tidak dapat mengetahui dengan jelas apa isi dan makna dari manuskrip tersebut. Pada bagian ini masih menampilkan koleksi Museum Daerah Deli Serdang, yaitu manuskrip dari Kesultanan Serdang. Penjelasan mengenai manuskrip ini pun masih sama dengan penjelasan mengenai manuskrip Kesultanan Serdang yang sebelumnya. Manuskrip ini juga ditulis tangan menggunakan aksara Arab Melayu. Tidak ada informasi pasti mengenai siapa yang menulis manuskrip ini, namun saya pribadi meyakini bahwa manuskrip tersebut ditulis oleh pihak kesultanan, dilihat dari stempel resmi yang tercantum dalam manuskrip tersebut. Kebiasaan menyertakan stempel atau tanda izin yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah pada zaman dahulu tentu merupakan hal yang harus dicontoh dan diaplikasikan pada masa sekarang. Hal tersebut bertujuan agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tuliskan memiliki kekuatan hukum yang bisa menjadi bukti atau arsip apabila sewaktu-waktu terjadi masalah mengenai hal-hal terkait. Nah, untuk Kesultanan Serdang sendiri, meskipun istananya sudah tidak ada lagi, namun sistem pemerintahan Kesultanan Serdang masih ada dan berjalan hingga saat ini. Serta apabila kita ingin menyaksikan manuskrip-manuskrip dalam bentuk aslinya, kita bisa mengunjungi keluarga Kesultanan Serdang. Untuk koleksi yang berikutnya masih merupakan manuskrip Kesultanan Serdang yang memang sengaja dikirim oleh pihak keluarga Kesultanan Serdang agar dijadikan koleksi di Museum Daerah Deli Serdang. Hal yang menarik dari manuskrip Kesultanan Serdang ini adalah selalu terdapat stempel yang dikeluarkan secara resmi oleh Kesultanan pada manuskrip-manuskrip yang ditulis. Salah satu keunikan yang harus diperhatikan dari manuskrip-manuskrip zaman dahulu adalah apapun yang dilakukan atau apapun yang ditulis itu selalu ada surat maupun stempel resmi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Nah, untuk koleksi yang satu ini memang dari tampilannya sedikit buram karena merupakan hasil scanning dari manuskrip aslinya. Di bagian pojok bawah tertera bahwa isi dari manuskrip ini merupakan surat pemberitahuan perihal pelepasan jabatan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober tahun 1914. Nah, masuk kita ke koleksi yang selanjutnya. Koleksi ini merupakan naskah atau catatan mengenai Sauti. Sauti sendiri merupakan pencipta tari Serampang 12, yang mana tari Serampang 12 ini merupakan tari tradisional suku Melayu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tahun 2014. Jadi, tari Serampang 12 ini adalah salah satu tari asli dari Deli Serdang yang telah ditetapkan menjadi tari nasional. Fakta yang menarik mengenai Sauti ini adalah
Sauti ini hanyalah seorang biasa. Ia lahir dan besar hingga wafat di tahun 1950-an itu di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Pantai Cermin, sehingga ia termasuk salah satu tokoh yang terkenal di Deli Serdang. Jadi, beberapa naskah yang ada di Museum Deli Serdang ini adalah kumpulan not dari tari Serampang 12 yang ditulis sendiri oleh Sauti. Nah, koleksi ini merupakan koleksi asli yang benar-benar hasil tulis tangan beliau yang kemudian dibingkai dan dijadikan sebagai koleksi di Museum Daerah Deli Serdang. Kemudian berbeda dengan yang sebelumnya yang merupakan naskah asli yang ditulis oleh Sauti sendiri, yang berikutnya ini merupakan hasil fotokopian atau scanning. Ini merupakan langkah untuk memperjelas tulisan dari naskah aslinya yang memang sudah dalam keadaan kusam. Untuk koleksi yang selanjutnya adalah surat pujian. Teman-teman tahu nggak bahwa dulu di Kabupaten Serdang ini pernah dilanda banjir yang sangat besar. Nah, Sauti inilah yang bergerak dalam aksi sosial untuk menggalang dana melalui tari Serampang 12. Dan surat pujian ini diberikan oleh Sultan Serdang ketiga kepada Sauti sebagai apresiasi atau ungkapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Sauti. Nah, di bagian ini masih mengenai surat pujian yang diberikan kepada Sauti. Banyak surat kabar yang memuat berita tentang aksi sosial yang dilakukan oleh Sauti. Surat kabar ini dikeluarkan pada tahun 1950-an. Nah, di bagian ini ada beberapa potongan surat kabar yang memuat berita tentang tarian Serampang 12 mengenai Sauti serta bagaimana perjuangan Sauti dalam mengembangkan dan membesarkan tari Serampang 12. Untuk surat kabar yang ini adalah mengenai tari Serampang 12. Berita ini keluar pada tanggal 20 Agustus 1956. Nah, di sini tertulis, "Setujukah Serampang 12 dijadikan sebagai tarian nasional?" Dan ada pula cerita yang ditulis oleh Dada Maulana mengenai Sauti berjudul Sauti Fred Astaire dari Serdang. Selanjutnya adalah puisi yang diciptakan oleh keluarga serta murid daripada Sauti setelah Sauti wafat di tahun 1950-an. Sebagaimana kebanyakan orang yang mencintai orang lain dengan sepenuh hati, terlebih jika orang tersebut memberikan kenangan dan pembelajaran kepada kita, tentu setelah orang tersebut tiada, kita akan mencurahkan rasa rindu kita dalam bentuk puisi maupun karya sastra lainnya. Nah, begitu pula dengan keluarga dan para murid Sauti. Karena Sauti merupakan tokoh yang luar biasa, jadilah ketika Sauti wafat, mereka menciptakan puisi ini sebagai bentuk kerinduan mereka akan sosok Sauti. Dan puisi tersebut juga menjadi koleksi di Museum Daerah Deli Serdang. Nah, dari tadi kita udah ngebahas tari Serampang 12 nih. Kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan kita nggak ngebahas alat musik pengiring
dari musik tarian Serampang 12 itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan alat musik pengiring tari Serampang 12, diantaranya adalah arkadeon, rebana, dan biola. Menarik ya teman-teman mengenai tari Serampang 12 ini, mulai dari gerakannya serta alat musik yang digunakan sebagai pengiring tarian itu sendiri. Baiklah, sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak dulu. Ya, nama saya Joking Kirai. Ya, saya sebagai humas dan pemasaran di Museum Daerah Deli Serdang. Itu. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di Museum Daerah Deli Serdang, sudah meliput. Ya. Terima kasih kembali Pak sudah menyediakan waktunya untuk. Langsung ke pertanyaan aja. Museum Deli Serdang ini sebenarnya bagaimana sih pengelolaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan di museum ini? Oke, baik. Saya jelaskan secara singkat aja. Jadi Museum Daerah Deli Serdang ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi di bawah bidang kebudayaan, jadi museum ini dikelola, dan juga ada beberapa kegiatan yang selalu aktif, yaitu BBM atau belajar bersama museum, juga ada sapa museum, ada juga melalak ke museum. Jadi sistemnya semuanya dengan kondisi pandemi ini, sistemnya semua daring, ya online, seperti live Instagram, seperti di Zoom meeting, kayak gitu pengaplikasiannya. Ada berapa banyak sih Pak koleksi yang ada di Museum Daerah Deli Serdang ini? Nah, jadi koleksi museum itu memiliki 3 lantai. Museum itu memiliki 3 lantai, dan jumlahnya itu sekitar 500-an koleksi yang ada di museum. Kan koleksi di museum ini kan ada banyak. Jadi yang mau saya tanyakan, jumlah naskah atau manuskrip yang menjadi koleksi museum ini itu ada berapa ya Pak? Ya, kalau koleksi manuskrip kita ada 2, yang satu dari Kesultanan Serdang, yang kedua ada dari manuskrip Sauti, ya, yang bentuk memang replika lah, yang diserahkan dari keluarganya, kayak gitu. Naskah-naskah tersebut dan manuskrip-manuskrip yang ada di museum ini, ada nggak sih cara perawatan atau treatment khusus yang dilakukan untuk menjaga keutuhan fisik dan informasi yang ada di dalam naskah-naskah tersebut? Nah, pastinya untuk menjaga koleksi, pastinya lingkungan juga kita perhatikan, lingkungan di sekitar koleksi di museum ini, kebersihannya dari mulai lantai dan debu-debu lainnya itu utamanya pasti dibersihkan. Nah, untuk manuskrip kita menjaganya supaya lebih tahan lagi. Ada namanya sering dilakukan itu fumigasi. Nah, fumigasi itu supaya manuskrip itu lebih tahan lagi untuk menjaga keasliannya, kayak gitu. Jaga naskah-naskah atau manuskrip yang ada di Museum Deli Serdang ini sebelum sampai di sini menjadi koleksi di sini gitu kan Pak? Sebelumnya pernah dipegang atau dikoleksi oleh individu atau masyarakat biasa atau dari keluarganya sendiri gitu? Nah, memang koleksi-koleksi ini sebelumnya kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga, misalkan di Kesultanan Serdang, peninggalan keluarga dari Sauti, memang asalnya dari mereka. Nah, jadi sistemnya diibahkan ke museum dan dipajangkan di sini, dipamerkan lah di koleksi-koleksi di museum ini, kayak gitu. Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh. Kan kebanyakan manuskrip atau naskah-naskah yang ada di sini itu kan duplikat gitu kan? Iya. Apakah dari pihak keluarga yang memegang aslinya itu nggak mengizinkan untuk dikoleksi di lembaga pemerintah, atau memang bagaimana gitu? Kenapa nggak diserahkan aja ke lembaga pemerintah yang aslinya gitu?
Nah, kalau itu kita kurang paham juga. Nah, jadi yang setahu saya ada beberapa yang asli, ada beberapa yang duplikat. Kebanyakan sih yang asli itu koleksi manuskrip Sauti. Nah, itu memang diserahkan kepada pemerintah Museum Daerah Deli Serdang untuk dijaga dan dirawat serta dilestarikan kayak gitu. Baiklah, terima kasih Pak untuk Ya, wawancara sama-sama. yang udah Bapak kasih. Ya.